Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arif Laksono dari kelas 5 EKKA dengan NIM 230202800. Di sini saya akan mereview terkait tentang beberapa jurnal, lebih tepatnya 15 jurnal yang berkaitan dengan cloud computing. Langsung saja di sini ada jurnal yang pertama dari penerapan teknologi cloud computing di universitas, dengan studi kasusnya Fakultas Teknologi Informasi UKDW oleh penulis Erik Kurniawan. Di jurnal yang pertama di sini untuk metodenya adalah menggunakan penerapan strategi teknologi cloud computing pada universitas dengan menggunakan metode studi literatur, dengan pencarian literatur dengan topik cloud computing dan edukasi dilakukan dengan mencari artikel dari jurnal IEEE dan Science Direct selama periode 2009 sampai 2012. Di sini bagian yang pertama selanjutnya adalah karakteristik cloud computing. Seperti pada umumnya, definisi dari cloud computing masih bervariasi dan masih banyak orang yang tidak sepemahaman tentang apa itu cloud computing. Untuk aplikasi dan penggunaan IT, cloud computing merupakan ITaaS atau IT as a Service yang menyediakan layanan komputasi untuk penyimpanan data aplikasi yang dapat diakses melalui media internet dari pusat data yang tersentralisasi atau terpusat. Selanjutnya di sini ada beberapa manfaatnya dari cloud computing untuk universitas. Salah satu diantaranya adalah manfaat ini dirasakan oleh semua pihak yang terlibat dalam lingkungan universitas, seperti contohnya mahasiswa, dosen, staf IT, staf administrasi, hingga jajaran direksi dari universitas. Tapi ada pihak yang tidak mendapatkan sama sekali dari cloud computing. Ada yang mendapatkan manfaatnya langsung dan ada yang tidak mendapatkan manfaatnya secara langsung. Di sini ada gambar struktur mulai dari Departemen Layanan IT, itu terhubung langsung dengan admin direksi, peneliti, mahasiswa, dan staf dosen. Lalu ada studi kasusnya. Di sini adalah pada beberapa kasus email yang ditujukan ke server ukdw.ac.id tidak sampai atau ditolak oleh mail server ukdw.ac.id. Kemudian ada tidak reliable karena masih menggunakan mesin server sendiri yang disimpan di ruang server, sehingga ada kemungkinan kejadian tidak terduga. Misalkan ada mati listrik, kemudian penyebab-penyebab lainnya yang di luar kendali oleh manusia. Nah, langsung pada kesimpulannya saja. Di sini kesimpulannya adalah cloud computing paradigma komputasi baru yang menyajikan dan merupakan teknologi masa depan yang menyediakan banyak layanan komputasi yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Nah, pada jurnal ini sudah banyak membahas arsitektur cloud computing, kemudian layanannya berbasis SaaS seperti email dan media penyimpanan berbasis cloud. Universitas juga dapat mengeksplor lebih lanjut penggunaan cloud computing untuk layanan IaaS. Nah, untuk data atau informasi yang sifatnya konfidensial, masing-masing kampus itu bisa menerapkan arsitektur berbasis hybrid cloud. Mungkin caranya sehingga dapat konfidensial masih dapat disimpan secara on-premise, sedangkan aplikasi yang lain sudah memanfaatkan teknologi cloud secara maksimal. Ada daftar pustaka dari Begilik M. Izu, Blood E tahun 2011, RNB 2009, dan seterusnya. Itu untuk jurnal yang pertama. Kemudian ada yang kedua. Di sini dari Aditya Dwipe dan Ujianto
dari program Magister Teknologi Informasi Universitas Teknologi Yogyakarta dengan judulnya Analisis Sistem Keamanan pada Cloud Computing menggunakan metode Attack Centric. Di era teknologi saat ini, cloud computing merupakan teknologi yang memiliki banyak kelebihan. Masih sama seperti pada umumnya untuk abstrak dan lain sebagainya. Kemudian ada kelebihan dari cloud computing juga diimbangi dengan adanya beberapa kelemahan. Pastinya ada kelemahan, ada kelebihan. Di sini dari dasar cloud computing yang share resource mengakibatkan keamanan data terutama yang bersifat private rawan dibobol. Kemudian disebutkan juga oleh Josh Risch bahwa dalam praktiknya user cloud computing memiliki resiko yang mungkin dihadapi. Contohnya di sini adalah provider penyedia jasa cloud computing mengalami kebangkrutan sehingga server berhenti bekerja dan data hilang atau tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh provider. Kelemahannya, kemudian kegagalan pihak penyedia layanan cloud dalam melakukan perawatan infrastruktur dan fisik akses kontrol. Untuk metodologinya, di sini metode yang diterapkan adalah metode attack centric, yang dimana adalah menganalisa apakah tujuan dari serangan tersebut. Misalnya menganalisis jenis trafik dengan menangkap dan menganalisis paket-paket data yang ada pada trafik tersebut. Nah, dalam penelitian ini ada 4 serangan yang diambil dari si peneliti. Yang pertama ada snooping attack, atau kondisi di mana seorang penyerang akan melihat paket data yang mengalir di dalam sebuah jaringan. Ini sifat dari snooping attack adalah sifatnya pasif, jadi penyerang tidak akan memodifikasi paket data yang telah dilihat. Di sini hanya penyerang akan mengambil konten yang tersimpan pada komputer user, lebih tepatnya di kebobolan data, kebocoran data. Kemudian teknik yang kedua, serangan yang kedua maksudnya adalah di traffic analysis attack. Serangan yang dilakukan oleh penyerang dengan cara menganalisis pergerakan trafik, jadi melihat trafik yang pergerakannya untuk mengekstrak informasi dari pola trafik. Di sini seorang penyerang dapat melihat konten-konten apa saja yang diminta. Kemudian ada serangan berikutnya, DOS attack. Serangan yang bertujuan untuk membuat sebuah server atau website tidak dapat diakses oleh user lain. Ada lagi beberapa yang lainnya. Kemudian ini masuk di dari serangan tersebut. Di sini ada menyertakan tabel untuk hasil dan pembahasannya. Dalam konsep sistem keamanan jaringan cloud computing, ada beberapa serangan keamanan yang tadi disebutkan di atas. Nah, dari yang snooping itu, jadi mekanisme keamanannya adalah enkripsi dari deskripsi paket data. Kemudian ada denial of service dengan firewall dan flow control. Nah, tabel kedua di sini juga mekanisme keamanan dari masing-masing serangan tadi. Ada snooping menggunakan teknik kriptografi yang tadi deskripsi dan enkripsi. Terus kemudian ada traffic analysis menggunakan keamanannya onion routing, denial of service POC dan POP, sama juga di man in the middle. Nah, kesimpulan dari jurnal ini adalah konsep sistem keamanan yang telah terimplementasikan saat ini menggunakan Current Cloud Computing Network belum cukup untuk mengatasi seluruh serangan keamanan yang telah diteliti. Nah, jadi dari keempat serangan tersebut masih belum cukup untuk mengatasi seluruh serangan keamanan yang telah diteliti, karena tidak fleksibelnya dengan cloud computing untuk mengaplikasikan mekanisme keamanan.
Kemudian ada konsep sistem keamanan pada nebula, POC, POP, icing, dan lain sebagainya. Lalu di balik kelebihan teknologi cloud computing, privasi data masih merupakan hal yang penting dalam sebuah organisasi. Nah, yang harus diperhatikan aspek proteksi data yang disediakan oleh provider. Daftar pustakanya ada sekitar 17, mulai dari ada tahun 2016 dari Dewanta D, tujuan resiko ancaman pada keamanan jaringan komputer, sampai ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi layanan elektronik. Lanjut di jurnal yang selanjutnya, di jurnal yang ketiga. Di sini ada implementasi cloud computing untuk memaksimalkan layanan pariwisata oleh Triwahyudi dari Amik BSI Yogyakarta. Di sini abstraknya lebih condong ke layanan pariwisata. Semakin pesatnya wisatawan domestik maupun mancanegara, beberapa pemilik wisata Indonesia itu berusaha agar teknologi informasinya dapat diimplementasikan di tempatnya, baik dari segi promosi sampai dari segi reservasi paket wisata, ataupun bahkan sampai di info penginapan yang bisa dilakukan secara online. Nah, permasalahan ini, penerapan teknologi informasi membutuhkan biaya yang mahal. Nah, tujuan dari si penulis dari Triwahyudi ini adalah untuk mencari solusi agar biaya penerapan teknologi informasi di bidang pariwisata itu lebih murah. Pendahuluannya masih seperti biasanya. Karena ini berkaitan dengan wisata, jadi diawali dengan destinasi wisata. Pengertian cloud computing seperti biasanya, namun di sini mengambil dari menurut Hamidah Sulistianingsih dan Kaputungan, bahwa cloud computing merupakan penggabungan pemanfaatan teknologi komputasi dan pengembangan berbasis internet yang menawarkan fasilitas sharing sumber daya tanpa perangkat tambahan, biaya yang lebih terjangkau, dan penyimpanan data yang tak terbatas. Ada juga dari menurut Syamsumar dan Sen di tahun 2010. Karakteristik dari cloud computing di sini ada 5. Salah satu diantaranya adalah resource pooling. Sebuah layanan cloud computing harus tersedia secara terpusat dan dapat membagi sumber daya secara efisien. Modelnya sama, ada SaaS, PaaS, dan IaaS seperti di jurnal sebelumnya. Lalu, masuk di bagian hasil dan pembahasan. Tujuannya di sini adalah untuk mempelajari tentang cloud computing dalam perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan cloud computing untuk layanan wisata, lebih khususnya di bagian teknologi informasi. Nah, di sini tahapan yang dilakukan adalah permodelan cloud computing, kemudian referensi model cloud computing, penerapan model cloud computing, lalu tata kelola dan operasi model cloud computing, lebih khususnya di bagian kualitas pelayanan, keamanan, dan perencanaan. Lalu ada di arsitektur referensi cloud computing. Kegiatan yang dilakukan dari penulis di sini adalah pencarian referensi implementasi cloud computing, sama seperti tadi. Nah, dari kesimpulan dan sarannya adalah ada 4 pilihan model cloud computing yang dapat digunakan dari si penulis untuk memaksimalkan layanan pariwisata, yaitu ada di private cloud, kemudian ada di public cloud, communication cloud, dan hybrid cloud. Kemudian si penulis memberikan saran yang diajukan dalam penelitian ini. Untuk penelitian selanjutnya adalah penerapan aplikasi reservasi jasa wisata seperti hotel, paket wisata berbasis cloud computing yang dapat dikembangkan untuk UKM yang memiliki jasa pariwisata.
Kemudian selanjutnya ada di jurnal dari konsep sistem informasi akreditasi perguruan tinggi berbasis cloud computing oleh Zulfikar Salu dan Darlis Pon dari program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Maritim Raja Al Hadji dan dari program studi Teknik Informatika Stikom Muhammadiyah Batam. Di sini lebih terpusat untuk sistem informasi akreditasi perguruan tinggi, jadi lebih di sistem pendidikan. Seperti yang kita tahu bahwa di sistem pendidikan itu mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah sampai pendidikan tinggi, sistem pendidikannya masih menganut beberapa sistem yang sering dijumpai, misalkan sistem orientasi pada nilai, sistem pendidikan yang memberikan pengetahuan dan pengajaran peserta didik dalam kejujuran, tenggang rasa, disiplin, dan lain-lainnya. Kemudian ada sistem pendidikan yang terbuka. Sistem pendidikan ini menuntut peserta didik itu untuk bersaing dengan teman. Nah, metodologi penelitiannya adalah di kajian literatur dan pengembangan, lebih terkhusus di standar akreditasi yang menjadi tolak ukur yang harus dipenuhi oleh program studi baik dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah, sampai perguruan tinggi. Nah, di sini ada definisi cloud computing seperti pada umumnya. Metode dan tahapan penelitiannya di sini adalah yang pertama ada instrumen akreditasi perguruan tinggi, kemudian instrumen akreditasi perguruan program studi, ada masa berlaku akreditasi, status akreditasi, kemudian ada akreditasi ulang, ada pembentukan tugas dan organisasi BAN-PT, Badan Akreditasi Nasional. Pembahasannya di sini adalah banyaknya jumlah penyebaran lokasi perguruan tinggi ini tidak lagi menjadi permasalahan yang dihadapi. Nah, jika mengalami kondisi terburuk, maka perguruan tinggi dapat melakukan pemasukan dan validasi data pada kota terdekat. Nah, penggunaan sistem informasi ini dapat mengkonversi seluruh data yang selama ini dikerjakan secara manual. Nah, menjadi data digital, ataupun langkah pengembangannya adalah yang pertama menciptakan aplikasi sistem informasi akreditasi, mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan, misalkan infrastruktur as a service atau IaaS, platform as service atau PaaS, dan software as service SaaS. Lalu melakukan kerjasama antar penyedia layanan dengan dinas terkait, misalkan aplikasi untuk domain ataupun yang lainnya. Nah, di sini ada beberapa tabel gambar form isian data penilaian borang program studi. Langsung pada kesimpulannya, kendala yang dihadapi dari si penulis di sini adalah perguruan tinggi maupun program studi itu dapat sedini mungkin dikurangi karena dengan menggunakan sistem informasi dapat melakukan simulasi dengan data yang banyak. Banyak perguruan tinggi atau program studi yang mengalami kesulitan dalam penyiapan borang akreditasi. Nah, jadi tujuan dari penulis membuat penelitian di sini adalah memfokuskan atau membuat agar data borang itu menjadi satu, tidak berceceran. Nah, perkembangan teknologi informasi dapat diimplementasikan dalam melakukan akreditasi kampus. Daftar rujukannya ada beberapa, mulai dari website Dinas Pendidikan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Tim Akreditasi BAN-PT, dan seterusnya. Kemudian di jurnal yang selanjutnya ada dari
Widya Kristiani dari Program Studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro dengan judul Peluang dan Tantangan Penerapan Cloud Computing atau biasa kita sebut dengan komputasi awan sebagai solusi otomasi kerjasama antar perpustakaan. Jadi lebih pada peluang dan tantangan penerapannya. Di abstrak ini masih sama, hampir sama dengan pada umumnya berkaitan dengan cloud computing. Bukanlah sesuatu hal yang baru, memang sudah ada sejak lama. Meskipun demikian, pada dasarnya potensi pemanfaatannya ini belum sepenuhnya disadari oleh masyarakat luas. Terlebihnya untuk potensi menjadi sarana otomasi kerjasama antar perpustakaan oleh si penulis. Metode yang penulis ambil dalam penelitiannya di sini adalah menggunakan metode analisis deskriptif. Melakukan analisis terlebih dahulu terhadap sejumlah literatur serta sejumlah sumber data sekunder lainnya. Nah, dalam pembahasannya, penjelasan tentang cloud computing, ada beberapa gambar disertakan untuk penguat dari penjelasan tersebut. Kemudian ada pemanfaatan komputasi awan dalam perpustakaan. Nah, perpustakaan sebagai lembaga penyedia informasi tentu saja tidak dapat tinggal diam dengan adanya perubahan. Nah, makanya komputasi awan ini menjanjikan penghematan dana pada pengembangan sistem otomasi perpustakaan dengan menggunakan basis open source dan ketersediaan utility serta aplikasi yang dimiliki bersama atau bisa sharing. Pastinya tidak membutuhkan dana yang besar karena dengan komputasi awan ini memungkinkan perpustakaan itu bekerja sama dengan perpustakaan yang lain dalam pemanfaatan dan pengelolaan sistem aplikasi yang sama. Pemanfaatan Cloud Library meliputi manajemen perpustakaan, pencarian koleksi, dan fitur-fitur yang terdapat pada perpustakaan, kolaborasi dan pengkreasian data-data perpustakaan, terutama yang menyangkut koleksi serta sinkronisasi. Nah, implementasinya di sini adalah penerapan komputasi awan ini di Indonesia belum terlalu dimaksimalkan atau belum terlalu terimplementasi dengan maksimal. Tapi perkembangannya itu sudah sedikit mulai terlihat. Adanya dukungan dari pemerintah terhadap perkembangan komputasi awan memberikan pandangan bahwa perkembangan teknologi ini itu bisa diimplementasikan secara bertahap. Peluang dan tantangannya di sini adalah dengan mengimplementasikan komputasi awan tersebut, perpustakaan itu dapat menerapkan pada bagian layanan seperti layanan servis, peminjaman buku, layanan webinar, layanan membaca, layanan online penyimpanan, kemudian dan lain sebagainya. Contohnya di sini adalah pelaksanaannya, anggota perpustakaan itu dapat bertanya melalui widget Yahoo Messenger atau form request yang disediakan oleh portal library. Kesimpulannya, nah, dengan jalinan kerjasama yang kuat, perpustakaan itu memiliki potensi yang besar dalam mengimplementasikan komputasi awan di seluruh jaringan informasi, terutamanya pada bagian seluruh perpustakaan di Indonesia. Dengan ancaman yang cermat dan menyeluruh dalam pembangunan, perpustakaan dapat memaksimalkan pemanfaatan cloud computing sebagai solusi kerjasama perpustakaan, sehingga mampu menyediakan layanan informasi dengan akses yang cepat dan luas.
Ada beberapa daftar pustaka mulai dari Casey Cowdery, Fox Robert 2009, Mohammedi Okura, dan lain sebagainya. Oke, kemudian lanjut di implementasi sistem basis data cloud computing pada sektor pendidikan oleh Ika Nuril Abidah, Mufti Ali Hamdani, dan Yusuf Amrozi dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya di tahun 2020. Implementasi sistem basis data cloud computing pada sektor pendidikan. Oke. Seperti yang tadi, akreditasi pada perguruan tinggi. Di pendahuluan hampir sama tentang perkembangan teknologi pada saat ini yang cukup cepat. Kemudian masuknya cloud computing menjadi model komputasi yang sumber dayanya seperti daya komputasi media penyimpanan di awan. Penjelasan-penjelasan tentang cloud computing, kemudian menggunakan metode deskriptif kualitatif, mendeskripsikan tentang sistem basis data cloud computing serta implementasinya, dan manfaat dari cloud computing tersendiri. Teknik pengumpulan datanya menggunakan studi literatur. Ini yang cukup familiar dengan sebutan dari studi pustaka. Dengan mengumpulkan dari sumber-sumber terkait, misalkan dari buku, catatan, atau laporan, atau mungkin dari sumber-sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Nah, hasil dan pembahasannya seperti biasa ada pengertian cloud computing. Di sini ada gambar pendukung dari cloud computing tersendiri, dari beberapa model dari IaaS, PaaS, dan SaaS. Nah, ada dari menurut Sulistyo seperti ini, kemudian implementasinya dalam penerapannya masih ditemui sebuah kendala. Seandainya digunakan, penggunaannya masih sebatas pada aplikasi yang tersedia di internet, belum menyeluruh pada model PaaS dan IaaS. Keterbatasannya penerapan cloud computing di jurnal ini adalah penerapan di sektor pendidikan di Indonesia yang disebabkan oleh kendala teknis, khususnya pada masalah virtualisasi dan adanya keraguan akan jaminan. Nah, karena menyangkut tentang data diri, data-data privat yang tidak bisa diakses oleh sembarang orang. Nah, ada dari menurut Maimunah lagi di tahun 2012. Ada on-demand, broad neural network, kemudian resource polling, rapid elasticity, dan measure service seperti di jurnal sebelumnya tadi. Nah, ini juga hampir sama pada jurnal sebelumnya. Simpulannya di sini adalah diterapkan pada lembaga pendidikan, khususnya penggunaan teknologi berbasis cloud computing meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Nah, makanya diperlukan wawasan yang lebih luas mengenai cloud computing bagi para pelaku pendidikan. Dengan tujuannya adalah memberikan ketersediaan yang tinggi, kapasitas penyimpanan yang besar, aksesibilitas yang baik, keamanan data yang terjamin, serta stabilitas dan sistem yang handal, dan tentunya hemat biaya operasional. Tinjauan pustakanya ada dari Al-Fatih, Kristiani, Dika, Ginting, dan lain sebagainya. Oke, lanjut ke jurnal yang ketujuh. Ada dari Karimah Tauhid, integrasi cloud computing untuk analisis big data, Muhammad Zuroihan, Wildan Hoirul Fikri, Lorina Mohdo, Muhammad Fikri, Rafael Nuansa, dan Muhammad Encep dari Universitas Juanda Bogor. Di sini pendahuluannya lebih kepada pemanfaatan big data di berbagai industri,
khususnya dalam memberikan tantangan baru dalam hal analisis, pengelolaan, pemrosesan data yang besar dan kompleks. Nah, di sini si penulis memberikan bahwa cloud computing itu menjadi solusi yang menjanjikan untuk mengatasi tantangan tersebut, lebih khususnya pada pemanfaatan data-data yang besar. Nah, di sini memulai dari menganalisis tantangan utama ya di bagian big data dan bagaimana komputasi awan ini dapat membantu mengatasi. Hasil dan pembahasannya di sini. Volume data yang besar sehingga membutuhkan infrastruktur dan penyimpanan data yang canggih untuk menangani volume data yang besar. Nah, diharapkan dari penulis ini adalah bahwa cloud computing itu bisa menjadi solusi. Nah, ada konsep dasar, definisi dari big data tersendiri, kemudian ada alat dan teknik analisis dari big data, cloud computing sebagai fondasi analisis big data. Nah, di sini pengenalan cloud computing masih sama seperti sebelumnya. Arsitektur cloud computing. Lalu ada manfaat dan tantangan cloud computing dalam analisis big data. Manfaatnya di sini ada skalabilitas dan elastisitas, kemudian aksesibilitas data dari mana saja dan kapan saja. Kemudian pengelolaan infrastrukturnya yang efisien, terintegrasi dalam cloud dan analisis big data. Ada tantangan integrasi cloud dalam analisis big data. Yang pertama pasti dari segi keamanan. Datanya mungkin ini lebih sensitif, perlu dilindungi dari akses-akses yang tidak sah atau dari orang-orang yang tidak seperlunya mengambil data. Kemudian ketersediaan, kinerja, dan kepatuhan. Kesimpulan dari si penulis di sini, ide mendasar di balik big data adalah mengumpulkan data dari berbagai sumber. Nah, yang diproses dan kemudian big data tersebut digunakan untuk mengekstrak informasi yang berguna dari data yang besar. Referensinya ada beberapa dari Abida, Aditya, Aprianto, dan lain sebagainya. Oke, lalu lanjut di konsep dan perlindungan hukum atas privasi dan data pribadi dikaitkan dengan penggunaan cloud computing di Indonesia oleh Sinta Dewi dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Abstraknya sama, meningkatnya penggunaan teknologi internet dan lain sebagainya, tantangan baru dalam perlindungan data, khususnya data-data pribadi. Nah, di sini si penulis memberikan cloud computing adalah teknologi yang menggunakan data internet dan server pusat untuk menjaga dan mengelola penggunaan data tersebut. Nah, pendahuluannya masih sama tentang perkembangan teknologi informasi. Lalu ada gambar pendukung, sumbernya dari Smart Data. Hasil penelitiannya di sini adalah konsep perlindungan data privasi. Seiring dengan perkembangan teknologi, pastinya data privasi juga semakin rentan diakses oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sebagai bentuk inovasi, teknologi sekarang itu mampu melakukan pengumpulan, penyimpanan data tanpa membutuhkan penyimpanan atau membutuhkan ruang yang banyak. Jadi bisa menggunakan cloud computing. Metode penelitiannya di sini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Data privasi penggunaan cloud computing, penjelasan di sini ada konsep pengaturan, lalu kita langsung masuk di simpulan. Di sini konsep pengaturan perlindungan data privasi dalam penggunaan cloud computing yang paling tepat untuk diterapkan di Indonesia adalah melalui pengaturan gabungan atau hybrid. Konsep pengaturan gabungan ini artinya menggabungkan pendekatan hukum dan pendekatan hukum yang berupa mekanisme pasar.
Caranya adalah pihak konsumen harus diberikan sosialisasi melalui advokasi dan workshop tentang bagaimana mereka caranya mengelola dan menjaga data pribadi. Kemudian yang menjadi aset yang paling penting, daftar pustakanya ada Abdurrahman Sad 2005 tentang personal data privasi proteksi, dan ada artikel jurnal yang lain. Sumber dari internet di sini ada dari Telkom Cloud Enterprise Banking, kemudian ada dari netindonesia.net, apa itu cloud computing dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya pemanfaatan cloud computing untuk meningkatkan efisiensi bisnis pada platform Google Cloud di 2025, termasuk jurnal baru, Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika oleh Muhammad Abdi Rainanda, Michael Christian Yehuda Putra Leita, Laurentius Lucky Indrawan, dan Davis, dari program studi informatika Universitas Pradita Banten. Abstraknya mengambil dari cloud computing menjadi solusi penting dalam mendukung transformasi digital bisnis yang menawarkan fleksibilitas dan efisien dalam pengelolaan data. Oke. Pendahuluannya di sini tentang bisnis, karena di sini mengambil judul efisiensi pada bisnis platform Google Cloud. Google Cloud Platform merupakan rangkaian penyediaan layanan cloud yang ditawarkan oleh Google tersendiri dan dapat diakses secara publik. Nah, Google Cloud tersendiri menawarkan beberapa layanan seperti Google Compute Engine, Google App Engine, dan Google Cloud Storage, serta Google Container Engine. Nah, dari salah satu layanan yang dimiliki Google, di sini ada Google Cloud. Salah satu layanan yang disediakan oleh Google dengan fungsi untuk menyimpan data yang besar dan tidak berstruktur. Pembahasannya di sini tinjauan pustaka ada dari bisnis, data, Firestore, cloud computing, app engine, cloud storage. Nah, metode penelitian yang digunakan di sini adalah metode studi literatur dan implementasi teknologi cloud computing. Mulai dari mengidentifikasi masalah, studi literatur, kemudian menganalisis kebutuhannya, perencanaan implementasi, kemudian ada app engine. Hasil pembahasannya adalah platform bridging calculator Google Cloud. Nah, di sini kesimpulannya adalah jika kita membandingkan layanan cloud dan tanpa cloud, biaya menjadi hal yang penting dalam mempertimbangkan penggunaan cloud. Membangun infrastruktur sendiri tanpa menggunakan cloud membutuhkan pengeluaran yang tidak sedikit, cukup besar, dengan rentang harga itu sekitar 79 juta sampai 168 juta. Nah, maka dari itu dengan menggunakan salah satu layanan dari Google, yaitu Google Cloud, App Engine, harganya itu ada di kisaran 950.000 per bulan dengan traffic menengah. Kemudian database instalasi lokalnya dengan harga 31 juta. Kemudian di sini Google Cloud Firestore di rentan 475.000 sampai 791 per bulan. Untuk perangkat kerasnya sertifikat SSL di harga 15.836. Oke. Kemudian ada penerapan teknologi cloud computing. Oke, ini hampir sama dengan yang tadi. Ada software manfaat cloud computing. Oke,
Cloud Computing, Teori dan Implementasi dalam Dunia Bisnis dan Pemasaran oleh Sudaryono, Diah Aryani, Iratiasningrum. Dari di tahun 2011. Oke. Jurusan Sistem Komputer Stimik Raharja. Oke. Tangerang. Nah, di pendahuluan itu penggunaan teknologi internet seperti biasanya. Kemudian, nah, yang menjadi menarik di sini adalah daripada repot, perusahaan itu tinggal mengalihkan semua operasional IT-nya ke Awan sehingga bisa lebih fokus bisnis. Implementasinya, sarjana IT itu bisa menambah deretan pengangguran intelektual jika mereka tidak cepat beradaptasi. Pembahasan ada definisi cloud computing itu tersendiri, ada ilustrasi pendukung untuk cloud computing, kemudian ada tantangan bisnis era teknologi informasi e-commerce seperti yang sudah kita rasakan sekarang, bahwa bisnis di era teknologi sekarang itu sudah berkembang sangat pesat dan saingannya sudah hampir di segala lini bisnis. Di sini ada penjelasan tentang bisnis e-commerce, terus kemudian bisnis to bisnis, proses bisnis antar penjual dengan penjual atau produsen dengan produsen, produsen dengan grosir dan lain sebagainya, pedagang, agen, reseller dan lain sebagainya. Karakteristik ini seperti tadi, on demand self-service broadband. Kelebihan cloud computing dalam bisnis. Nah, ini salah satu kelebihan cloud computing adalah sangat cepat di deployer sehingga cepat berarti instan untuk implementasi. Yang nantinya itu biaya startup teknologi akan sangat murah atau tidak ada. Biaya dari servis dan pemakaian akan berdasarkan komitmen yang tidak fix. Dapat dengan mudah di-upgrade atau di-downgrade dengan cepat tanpa adanya penalti. Kemudian kemampuan untuk mengcustomize service akan menjadi terbatas. Kelebihannya secara lengkap di sini adalah tanpa investasi awal, mengubah capek menjadi OPEX, kemudian lentur dan mudah dikembangkan, fokus, jadi bisa terfokus pada bisnis bukan teknologi dan informasi. Oke, kemudian ada strategi adopsi teknologi informasi berbasis cloud computing untuk usaha kecil dan menengah di Indonesia. Dari Adiska Fardani dan Krisdanto Suwendo. Sistem dari jurusan Sistem dan Teknologi Informasi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung. Perkembangan ekonomi di pendahuluan karena mengangkat dari untuk usaha kecil dan menengah. Ada karakteristik cloud computing tersendiri, karakteristiknya ada on demand dan lain sebagainya, location independent resource pooling seperti di awal tadi dijelaskan di jurnal-jurnal sebelumnya. Oke. Untuk tahapan tersendiri yang penulis buat itu, di sini ada tahap early learning, tahap early learning. Oke.
masih mengadopsi secara manual dalam proses produksi dan tidak menyadari bahwa proses produksi yang dilakukan itu sudah tidak efisien. Kemudian ada tahap analis, dibagi menjadi 3 subbagian. Ada analis kebutuhan, ada analis kesiapan organisasi, dan ada analis tahap. Kemudian ada tahap evaluasi solusi, ada tahap adopsi, dan tahap manajemen. Kesimpulannya di sini adalah penerapan cloud computing untuk usaha bisnis kecil menengah bisa menjawab kebutuhan UKM akan teknologi informasi yang efektif dan efisien untuk meningkatkan performa proses bisnis UKM yang memiliki sumber daya yang terbatas. Selanjutnya ada arsitektur sistem informasi akademik terintegrasi berbasis cloud computing oleh Yoga Dwi Pambudi, Reflan Nuari, Marwan Nur Fauzi, dan Hanafi dari Universitas Amikom Yogyakarta tahun 2019. Sistem informasi akademik lebih ke pendidikan. Akademik suatu proses pembelajaran yang berkegiatan pendidikan pada aktivitas di dalamnya. Pertukaran informasi. Metode penelitiannya menggunakan deskriptif. Penjelasan cloud computing itu tersendiri, kemudian hasil pembahasannya di sini adalah ada tabel integrasi data di aplikasi admisi. Ini untuk registrasi dengan keterangannya data hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru. Kemudian di bagian registrasi ada integrasi data mahasiswa, status registrasi, data akademik, ada pembayaran, admisi, keuangan, dan lain sebagainya. Aplikasi yang digunakan dalam mengelola perguruan tinggi adalah admisi, registrasi, pembayaran, dan lain sebagainya, membuat arsitektur teknologi dan model pengembangan cloud computing. Selanjutnya ada studi literatur teknologi cloud computing. Lola Yorita Astri dari Sistem Komputer Stikom Dinamika Bangsa Jambi. Abstraknya tentang cloud computing tersendiri. Pendahuluannya juga sama seperti sebelumnya. Perkembangan teknologi penyimpanan dan proses pembagian big data, dan suksesnya internet yang berkembang pesat. Solusi cloud computing menjadi peluang bisnis yang cukup menguntungkan. Sejatinya walaupun sudah lama dikenal, tapi masih banyak yang belum mengaplikasikan atau memaksimalkan dari cloud computing tersendiri. Metode penelitiannya menggunakan studi literatur, diawali dengan menentukan kata kunci. Pembahasan ada definisi cloud computing tersendiri, hampir sama. Di sini ada taksonomi rancangan sumber daya listrik untuk sistem cloud computing, sumber dari Anton Beloglazov. Selanjutnya, implementasi cloud computing teknologi dan dampaknya terhadap kelangsungan bisnis perusahaan dengan metode agile dan studi literatur oleh Eri Riana, Fakultas Teknologi Informasi, Program Studi Sistem Informasi, dan dari Universitas Bina Sarana Informatika Jakarta. Abstraknya di sini tentang cloud computing sendiri menjadi paradigma baru dalam layanan komputasi.
Perkembangan teknologi pada zaman sekarang telah diadopsi oleh beragam aspek bidang kehidupan. Metode penelitian, penelitian terdahulu dari Muslim MA dan Retno NA. Dalam penelitiannya mengenai cloud computing menggunakan metode pengembangan sistem agile. Latar belakangnya yang ditemui adalah permasalahan bagaimana mengimplementasikan cloud computing menggunakan Windows Azure Pack. Metode penelitian di sini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan dengan studi literatur. Oke, ada model layanan cloud computing masih sama seperti sebelumnya, ada SaaS dan lain-lainnya. Model penyebaran cloud computing ini terbagi menjadi 4, mulai dari private cloud, dikelola dan diatur oleh departemen yang menguasai teknologi informasi. Kemudian ada community cloud, infrastruktur cloud yang eksklusif dibangun dan digunakan secara bersama oleh beberapa komunitas atau organisasi. Kemudian ada public cloud, penyebaran cloud yang disediakan untuk umum yang sifatnya itu gratis maupun berbayar. Contoh gampangnya ada Google Drive ya. Ini bisa digunakan oleh pengguna dengan syarat mengikuti ketentuan yang berlaku. Kemudian ada model yang selanjutnya, hybrid cloud. Penyebaran ini gabungan 2 atau lebih dari jenis cloud computing. Biasanya gabungan dari private, publik, atau community cloud. Kelebihannya menghemat biaya investasi, menghemat waktu, mempermudah operasional dan manajemen, karena bisa diakses dari mana saja dan kapan saja. Menghemat biaya. Kemudian ada dari kekurangan cloud computing ini, koneksi internet itu menjadi sebuah kewajiban dalam cloud computing. Karena internet itu menjadi satu-satunya pintu atau akses untuk kita mengakses sebuah cloud computing. Makanya diperlukan bandwidth yang stabil, yang memadai. Kemudian kualitas server juga menjadi salah satu pertimbangan sebelum menggunakan layanan cloud computing. Apakah server tersebut bagus, apakah sistem backupnya sudah baik, dan lain sebagainya. Ada tahap penerapan cloud, kemudian tahap desain cloud, desain virtual machine system, kesimpulannya di sini adalah implementasi cloud computing dibuat dengan melakukan proses deploying menggunakan metode pengembangan sistem agile development metode dengan langkah-langkah meliputi perencanaan, implementasi, pengujian dokumentasi, dan deployment dan pemeliharaan. Referensinya ada beberapa di sini, ada 28 referensi. Oke. Itu review dari 15 jurnal yang sudah saya cari dari beberapa sumber, dan di akhir jurnal ini tentang implementasi cloud computing teknologi dan dampak terhadap kelangsungan bisnis perusahaan dengan menggunakan metode agile dan studi literatur. Oke. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam review jurnal di 15 jurnal tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.